Ustazah Ria yang terkenal cantik dan bahnol itu terlihat senang padahal suaminya baru sehari meninggal dunia akibat serangan jantung. Aku tidak habis pikir melihat tingkah Ustazah Ria yang sehari setelah kematian suaminya, memanggilku dan memerintahkan aku mengurus perusahaan almarhum suaminya yang segera akan dia kuasai setelah dia mengurusnya di notaris. Seminggu setelah kematian suaminya, semua aset almarhum suaminya beralih ke Ustazah Ria. Aku diangkat menjadi direktur dan pengurus di semua perusahaannya, tetapi tiba-tiba aku dipecat dengan alasan yang tidak masuk di akal. Aku tidak mampu lagi bekerja. Padahal aku baru berusia 36 tahun, mau tidak mau aku pun keluar dari perusahaan itu. Memang kecantikan Ustazah Ria seperti model dengan tubuh simpel dan dada montoknya yang membusung ke depan itu serta pinggulnya yang seksi dan bibirnya yang selalu basah itu sungguh menggoda. Aku telah bekerja di perusahaan almarhum suaminya cukup lama, sekitar 13 tahun. Ustazah Ria baru 2 tahun ini dinikahi oleh almarhum suaminya yang bujang lapuk itu di usia 60 tahun, sedangkan Ustazah Ria kala itu berusia 24 tahun. Keinginannya naik haji dikabulkan oleh suaminya dan sejak itu aku memanggilnya Ustazah Ria. Sesungguhnya Ustazah Ria merupakan tetanggaku yang kucomblangkan ke bosku dan akhirnya dinikahi karena bosku merasa cocok. Suatu hari Ustazah Ria berkunjung ke rumahnya yang dulu, rumah yang berdempetan dengan rumahku. Aku melihat Ustazah Ria keluar dari rumahnya ketika aku lagi menyuci mobil bututku. Ucapannya bikin aku sangat sakit hati. Ustazah Ria menghampiriku dan berkata, orang miskin seperti kamu nyuci mobil butut sendiri ya? Tidak seperti aku. Ke steam pencucian mobil. Aku menunduk saja, tetapi tetap saja bicaranya sangat tinggi sekali. Sampai akhirnya aku kehilangan kesabaran dan berkata kepadanya, Bu Ustazah, seperti kacang lupa kulitnya sudah ditolong malah gigit. Dipikir waktu itu aku seperti nolong seekor anjing yang lagi kejepit, sudah ditolong malah gigit. Ingat Bu Ustazah, harta tidak bisa dibawa mati, dan ingat juga jika dulu keadaan lebih miskin dari aku. Kaki jemjamnya yang mulus itu bergerak dan ember berisi air sabun itu tumpah terkena sepakan kakinya itu. Ustazah Ria dengan sombongnya pergi tanpa permisi. Sesudah tumpahin air sabun di ember dengan kakinya itu, memang sudah tidak ada malu lagi itu Ustazah. Aku hanya berucap sabar, sabar dan sabar. Seminggu kemudian terdengar kabar dari keluarganya yang bertetangga denganku bahwa Ustazah Ria dapat musibah tabrakan di jalan raya. Saat itu aku sangat kaget sekali ketika mendengar kabar itu. Aku langsung cek lokasi terjadinya tabrakan lalu lintas itu. Aku sungguh ngeri melihat mobilnya yang hancur rengsek, tetapi anehnya Ustazah Ria yang sombong dan angkuh itu selamat dan sedang berada di rumah sakit. Dengan rasa kasihan dan tentu saja iba, aku tengok Ustazah Ria di rumah sakit. Ustazah Ria masih koma dan kritis, kata dokter yang mengira aku dari pihak keluarganya. Sejak hari itu aku setiap hari menjenguk Ustazah Ria. Bukan karena apa, tetapi karena aku sudah jadi pengangguran sejak dipecat Ustazah Ria dan juga keluarga Ustazah Ria yang tetangga aku itu sangat baik terhadapku. Mereka juga tahu kelakuan Ustazah Ria terhadapku itu dan meminta maaf atas kelakuan Ustazah Ria yang sombong itu. Keluarga Ustazah Ria tidak seorang pun datang melihat Ustazah Ria karena malu, kata mereka ke aku, sehingga secara beban moral aku berinisiatif mengunjungi. Ada hubungan emosional melihat Ustazah Ria. Dari dia lahir sampai dewasa, aku tahu persis orangnya seperti apa. Walaupun sekarang karena mendapatkan harta yang sangat banyak dari almarhum suaminya membuatnya menjadi sombong dan angkuh serta suka menghina. 4 hari kemudian Ustazah Ria baru sadar dari komanya. Pihak rumah sakit yang mengira diriku saudara laki-laki Ustazah Ria membebaskan diriku berkunjung dan merawatnya. Sungguh aneh dan ajaib. Tiada patah tulang, hanya luka di beberapa bagian tubuh Ustazah Ria, termasuk ada luka gores di dada kirinya dan benturan di kepalanya yang sebabkan Ustazah Ria koma beberapa hari. Ustazah Ria terkejut melihatku di situ dan aku diam sambil membasuh tangan kakinya menggunakan kain lap badan. Ustazah Ria terdiam melihat, kemudian tanpa pikir lagi, kubuka bajunya dan melap kedua dada montoknya.
Ustazah Ria memejamkan matanya, entah siapa yang memulai duluan. Aku pun lupa kami bercumbu dan hari itu kami lalui di kasur pesakitan. Yang ku ingat saat itu, alat perangku masuk keluar dalam Ustazah Ria. Keesokannya, Ustazah Ria tanpa berbicara kepadaku menyodorkan dompet panjangnya ke aku yang diambilnya dari meja kecil samping tempat tidur pesakitan. Aku segera mengambilnya dan bergegas menyelesaikan administrasi di rumah sakit itu dan berkonsultasi sebentar ke dokter jaga yang akhirnya membolehkan Ustazah Ria pulang rumah sore itu. Ku bawa Ustazah Ria pulang ke rumahnya. Sejak hari itu, kami berdua hampir setiap hari bercocok tanam sampai akhirnya Ustazah Ria tunduk takluk kepadaku dan menyuruh aku menikahinya. Aku meminta izin istriku, sungguh tidak dikira istriku setuju dan menganggap diriku telah berbuat baik dengan menikahi seorang janda. Semua kekayaan bekas suami Ustazah Ria diserahkan kepadaku. Aku dan istri pertamaku diajak haji dan sekarang aku sudah bergelar haji dan istri pertamaku bergelar Hajah Umi. Ustazah Ria yang telah menjadi istriku itu akhirnya bertobat setelah kunikahi. Tidak lupa, setiap hari ku berikan siraman rohani kedua istriku bersamaan bercocok tanam bertiga di dalam satu kasur besar di rumah baru kami bertiga. Semoga kita tidak sombong dan ingat harta tidak bisa dibawa mati.